Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Aini. Di sini saya akan memaparkan tentang penelitian saya, yaitu yang berjudul tentang meningkatkan aspek perkembangan kognitif pada anak usia 5-6 tahun dengan bermain dadu pintar. Baik, di sini ada latar belakang. Nah, jadi latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa di sini aspek perkembangan kognitif ini merupakan salah satu aspek yang perlu dikembangkan. Nah, karena di sini aspek perkembangan kognitif ini adalah sesuatu yang merujuk pada perubahan-perubahan pada proses berpikir panjang dalam siklus kehidupan. Nah, di sini juga permainan dadu ini merupakan salah satu jenis permainan yang bisa dibilang permainan tradisional. Nah, permainan dadu ini memiliki banyak manfaatnya ya, terutama dalam meningkatkan aspek perkembangan kognitif pada anak. Nah, bermain dadu ini dapat meningkatkan cara berpikir anak. Anak dapat memecahkan sebuah masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Nah, dalam dunia anak-anak, permainan dadu ini mungkin jarang sekali digunakan gitu ya, karena banyak sekali jenis permainan digital yang lebih menarik baginya. Nah, padahal di sini permainan dadu ini adalah salah satu permainan yang mudah dan efektif gitu digunakan, karena selain mudah juga permainan dadu ini mampu meningkatkan kreativitas pada anak. Nah, jadi mungkin mengangkatkan judul ini yaitu untuk bagaimana cara meningkatkan aspek perkembangan kognitif itu pada anak dengan bermain dadu tanpa bermain permainan digital gitu. Jadi permainan dadu juga dapat meningkatkan aspek perkembangan kognitif pada anak. Baik, di sini yang kedua ada rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana cara meningkatkan aspek perkembangan kognitif pada anak usia 5-6 tahun dengan bermain dadu pintar. Nah, jadi rumusan masalah di sini yaitu bagaimana sih dengan permainan dadu dapat meningkatkan perkembangan kognitif pada anak, baik dari cara anak memecahkan masalahnya, apakah dengan bermain dadu si anak bisa mampu memecahkan masalah, terus si anak bisa belajar menghitung gitu dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga di sini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui cara meningkatkan aspek perkembangan kognitif pada anak usia 5-6 tahun dengan bermain dadu pintar. Jadi tujuan penelitian ini untuk meningkatkan aspek kognitif pada anak, baik dari cara berpikir anak gitu, baik dari cara bagaimana si anak bisa memecahkan suatu masalah dari segi pertanyaan, terus bagaimana si anak bisa berpikir logis atau berpikir simbolis, sehingga di sini akan adanya peningkatan gitu dari berpikir anak. Baik, selanjutnya di sini ada landasan teori. Nah, yang pertama di sini ada pengertian. Nah, perkembangan kognitif ini menggambarkan bagaimana pikiran anak berkembang dan berfungsi sehingga dapat berpikir. Nah, perkembangan kognitif ini adalah proses di mana individu dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan pengetahuannya. Nah, jadi memang perkembangan kognitif ini adalah salah satu perkembangan yang dimana anak bisa berpikir gitu, sehingga dengan adanya permainan dadu di sini dapat membantu gitu pada proses perkembangan kognitif pada anak, sehingga di sini anak bisa mampu memecahkan masalah, berpikir simbolik, dan berpikir logis. Nah, lalu yang kedua di sini ada permainan dadu. Nah, jadi apa sih permainan dadu ini? Nah, jadi permainan dadu ini permainan
yang berbentuk suatu objek yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol acak. Nah, jadi permainan dadu ini merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan ya, di mana dengan menggunakan dadu berbentuk kubus yang memiliki jumlah yang berbeda tiap sisinya, di mana permainan dadu ini dapat merangsang pada aspek perkembangan kognitif anak, karena di sini anak akan belajar berpikir. Selain itu juga anak akan mengenal konsep bilangan dasar, mengenal angka, berhitung, memecahkan masalah, dan mengenalkan uh, matematika dasar gitu melalui permainan dadu ini. Baik, yang ketiga yaitu di sini ada tingkat pencapaian perkembangan kognitif pada anak usia 5 sampai 6 tahun. Nah, apa saja sih tingkat pencapaian perkembangan kognitif pada anak usia 5 sampai 6 tahun? Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama ada pemecahan masalah, yang kedua berpikir logis, yang ketiga berpikir simbolik. Nah, yang pertama di sini ada pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini meliputi yang pertama yaitu merujuk aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik. Yang kedua di sini yaitu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari gitu dengan cara yang fleksibel dan diterima oleh sosial. Nah, lalu yang ketiga di sini menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Nah, lalu yang keempat di sini yaitu merujuk sikap kreatif dan menyelesaikan masalah. Lalu yang kelima yaitu mengenal benda berdasarkan fungsinya. Lalu yang terakhir di sini yaitu menyebutkan berbagai makna dan rasa. Jadi ini adalah salah satu tingkat pencapaian dari segi pemecahan masalah pada anak. Lalu yang kedua di sini tingkat pencapaian dari segi berpikir logis. Nah, yaitu meliputi yang pertama yaitu mengenalkan perbedaan berdasarkan ukuran lebih dan kurang dari atau paling ter. Nah, lalu yang kedua yaitu merujuk inisiatif dalam memilih tema permainan gitu. Yang ketiga yaitu menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, lalu yang keempat di sini mengenal sebab tentang lingkungannya gitu. Jadi mengenal sebab akibat tentang lingkungannya. Lalu yang kelima di sini yaitu mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Nah, lalu yang keenam yaitu di sini mengklasifikasikan benda yang lebih banyak itu ke dalam kelompok sama atau kelompok sejenis yang dimana atau kelompok berpasangan gitu yang lebih dari 2 variasi. Nah, lalu yang ketujuh yaitu mengenal pola ABCD atau abjad gitu. Yang kedelapan yaitu yang terakhir yaitu mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil ke paling besar atau sebaliknya. Nah, jadi ini adalah salah satu tingkat pencapaian berpikir logis pada kognitif anak. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu dari segi tingkat pencapaian perkembangan kognitif dari berpikir simbolik. Nah, yaitu yang meliputi pertama di sini anak mampu menyebutkan lambang bilangan dari 1 sampai 10, lalu menggunakan lambang bilangan untuk menghitung, terus mencocokkan bilangan dalam lambang bilangan gitu, mengenal berbagai macam lambang, huruf vokal dan konsonan. Lalu yang terakhir di sini mempresentasikan berbagai macam dalam bentuk gambar atau tulisan. Nah, jadi ini merupakan tingkat pencapaian dari segi berpikir simbolik. Baik, selanjutnya di sini ada metode. Nah, jadi dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pengumpulan data secara observasi. Jadi di sini saya melakukan observasi kepada anak usia 5 sampai 6 tahun ya. Di sini hanya satu anak gitu.
di sini saya mencoba melakukan permainan, yaitu permainan dadu dengan anak, yang dimana permainan dadu ini dibuat secara APE ya. Yang pertama di sini ada beberapa pertanyaan gitu yang bisa dilakukan gitu kepada anak. Nah, jadi di sini saya melakukan permainan dan mengajukan pertanyaan seperti misalkan sebutkan angka 1 sampai angka 10. Nah, di sini anak mampu mengucapkannya, tetapi di sini juga terdapat masalah yang dimana ketika saya mengajukan pertanyaan tentang huruf abjad A sampai Z, di sini anak hanya tahu sebagian, sehingga di sini dengan melakukan penelitian ini dengan cara pengumpulan data secara observasi, ternyata terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak, sehingga di sini bisa dijadikan suatu penelitian gitu, penelitian yang dimana di sini memang permainan dadu ini harus benar-benar dilakukan gitu, sehingga dapat meningkatkan aspek perkembangan kognitif pada anak. Jadi di sini anak juga bisa bermain sambil belajar, seperti itu. Selanjutnya di sini ada rancangan kegiatan bermain dadu ya. Nah, di sini partisipasi anak, satu orang anak dengan durasi 30 menit, lokasi di rumah anak tersebut, dan bahan dan alat yang digunakan di sini hanya dadu pintar saja. Lalu di sini ada aturan main gitu atau tahapan dalam kegiatan ini. Yang pertama di sini menyiapkan sebuah alat untuk melakukan permainan, yaitu permainan dadu tersebut ya. Yang kedua di sini memilih tempat yang strategis gitu untuk melakukan kegiatan permainan dadu dan melakukan pengamatannya. Lalu yang ketiga yaitu memberikan arahan dengan mencontohkan sebuah permainan dadu gitu. Misalkan ya, ketika anak melempar dadu, anak harus menjawab pertanyaannya. Nah, lalu di sini tahapan yang keempat yaitu mempersilahkan gitu kepada anak untuk mencoba sebuah permainan dadu tersebut gitu. Di sini anak mulai memainkan dadu tersebut gitu dengan cara melemparnya. Nah, setelah itu di sini barulah saya memberikan pertanyaan kepada anak. Nah, lalu di sini saya melakukanlah penelitian gitu, secara tidak langsung melakukan penelitian kepada anak, apakah anak ini mampu gitu dalam memecahkan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut atau tidak. Nah, lalu yang kelima yaitu tahapan terakhir, yaitu saya mengulang kembali gitu pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya yang sudah ditanyakan gitu, fungsinya agar anak bisa mengingat gitu apa yang sudah tadi dimainkan atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada anak, sehingga di sini anak akan mulai terlatih gitu atau bisa mengingatnya. Nah, lalu di sini adapun ya pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan, yang pertama di sini sebutkan angka 1 sampai 10. Ya, yang kedua yaitu sebutkan huruf A sampai Z. Lalu yang ketiga yaitu sebutkan rukun iman yang kedua. Lalu keempat yaitu bacalah surah Al-Fatihah. Yang kelima yaitu sebutkan nama-nama malaikat. Yang keenam yaitu sebutkan rukun Islam. Nah, jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan sederhana ya, hanya 6 saja sesuai dengan dadu tersebut, yaitu 6 poin. Baik, selanjutnya di sini ada instrumen penelitian observasi. Nah, untuk instrumen penelitian observasi, di sini ada petunjuknya ya, bahwa pada lembaran ini harus diisi oleh peneliti, yaitu untuk menilai perkembangan kognitif pada anak. Nah, dalam lembaran ini terdapat 5 skor ya yang bisa dilakukan untuk menilai anak. Nah, untuk menilai ini bisa diberikan tanda centang pada kolom skor yang sudah disediakan. Nah, di sini ada kriteria penilaiannya, yaitu yang pertama untuk skor 1 yaitu kurang, untuk skor 2 yaitu cukup, dan untuk skor 3 cukup sekali, untuk skor 4 baik, dan untuk skor 5 baik sekali. Nah, baik, selanjutnya di sini ada tingkat pencapaian yang saya teliti. Yang pertama yaitu
mampu memecahkan masalah. Nah, yang kedua yaitu mampu mengingat. Lalu yang ketiga yaitu memahami konsep bilangan. Yang keempat yaitu menyebutkan bilangan angka 1 sampai 10. Yang kelima yaitu mampu membedakan angka. Lalu yang keenam mampu menghafal beberapa angka. Yang ketujuh yaitu mampu menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. Yang kedelapan yaitu mencocokkan lambang bilangan. Lalu yang sembilan menyebutkan huruf A sampai Z. Yang ke-10 menyebutkan rukun iman. Lalu yang ke-11 yaitu menyebutkan rukun Islam. Ke-12 membaca Fatihah. Yang ke-13 yaitu harus bisa menyebutkan nama-nama malaikat. Lalu yang ke-14 yaitu mengenal pola benda, dan terakhir yang ke-15 yaitu mampu membedakan warna. Nah, di sini harus diisi ya oleh peneliti, baik diberikan misalkan anak mampu memecahkan masalah. Nah, di sini anak bisa diberikan skor 5. Nah, misalkan untuk mampu mengingatnya. Nah, di sini anak misalkan kurang ya dalam mengingat, bisa diberikan skor 1 atau skor 2. Nah, mungkin seperti itu instrumen dari penelitian observasi saya. Baik, lalu selanjutnya yaitu ada hasil dan kesimpulan. Nah, jadi hasil dari penelitian saya yang dilakukan pada anak usia 5-6 tahun dengan bermain dadu ya, ternyata sangat membantu pada aspek perkembangan kognitif pada anak, yang dimana di sini anak belajar sambil bermain gitu, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada permainan dadu tersebut. Nah, namun di sini memang ada beberapa ya pertanyaan yang memang anak itu tidak tahu gitu, seperti rukun iman, rukun Islam, menyebutkan huruf A sampai Z, itu hanya bisa sebagian gitu. Tetapi dalam menyebutkan angka 1 sampai 10, anak ini sudah mampu gitu tanpa diberitahu. Jadi dapat dilihatnya memang ada beberapa masalah gitu terhadap anak tersebut. Nah, dimana di sini anak hanya mengetahui tentang angka saja, tetapi dari pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu, anak tersebut itu belum bisa menjawab atau belum mampu gitu. Maka dengan adanya permainan dadu ini gitu sangat membantu ya gitu pada aspek perkembangan anak, karena di sini anak akan akan terlatih gitu dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan akan belajar pengetahuan baru. Jadi memang di sini terdapat juga ya beberapa masalah terhadap anak, maka di sini dibutuhkanlah stimulus, yaitu bisa dilakukan dengan permainan-permainan sederhana, yaitu permainan tradisional, permainan dadu pintar. Jadi bisa juga ya digunakan sebagai APE juga. Nah, mungkin seperti itu ya hasil dari penelitian saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.